Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Ide Ternak. Jadi teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya langkah-langkah atau tahap pemindahan baby maggot ke biopon pembesaran. Simak terus videonya. Jadi teman-teman, di video sebelumnya kita sempat membahas tentang kenapa sih pertumbuhan baby maggot kita itu lambat, ataupun pertumbuhan maggot kita di pembesaran itu lambat. Nah, setelah itu sekarang ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya atau tahap-tahap langkah-langkah apa aja yang perlu disiapkan untuk memindahkan baby maggot dari nampan, ya, nampan penetasan seperti ini. Ya, dari nampan penetasan seperti ini ke biopon pembesaran sebelah sana. Nah, kebetulan ada biopon yang lagi kosong, jadi rencana saya akan memindahkan yang baby maggot yang ini, karena ini udah lumayan lama, sekitar 2 mingguan ya, 2 minggu teman-teman, ini masih baby maggot ya teman-teman. Seperti ini langkah pertama atau tahap pertama, kita harus memastikan media maggot tersebut kering atau basah. Kalau seandainya masih basah, teman-teman bisa menaburkan sedikit dedak, ya, dedak di pinggir-pinggirnya, sehingga nanti dalam waktu beberapa hari mereka akan kering. Nah, seperti ini. Ketika sudah kering teman-teman, misalnya sudah teman-teman mau pindahkan ya ke biopon pembesaran, itu dipastikan medianya itu kering seperti ini ya, seperti debu ini. Nah, setelah itu tahap selanjutnya ya harus punya biopon pembesarannya. Nah, kebetulan ini telur baby maggot ini sekitar 10 gram ya, saya masukkan 10 gram dari 2 minggu yang lalu. Tapi ini sengaja masih kecil karena kemarin itu biopon pembesaran saya itu penuh, jadi harus saya tunggu dulu kosong sehingga nanti yang baby maggot ini saya pindahkan. Oke, ini biopon pembesaran ya, nanti kita akan taruh di sebelah sini teman-teman. Ini sudah bersih semua ya, sudah tidak ada lagi maggot-maggotnya, sudah kita panen tadi, sudah panen semuanya. Jadi rencana kita akan pindahkan si baby maggotnya itu di biopon pembesaran di sini. Ini untuk ukurannya sendiri, intinya ini ukurannya 1 meter persegi ya. Ini untuk panjangnya sendiri 120, lebarnya itu 80. Jadi kalau di total jadi 1 meter persegi ya. Ini tahap selanjutnya teman-teman, yaitu menyediakan media untuk pembesarannya sendiri. Di sini saya menggunakan sisa sampah organik atau sisa limbah-limbah makanan itu ya. Kita keluarkan dulu limbahnya. Oke, jadi teman-teman, ini adalah limbah sisa makanan ya. Nah, itu teman-teman bisa lihat. Ada nasi, pokoknya sambal-sambal lain-lainnya ada semua di sini. Nah, ini akan kita jadikan sebagai media pembesaran di maggot. Oke, jadi teman-teman harus persiapkan dulu. Kalau seandainya tidak punya, misalnya punyanya sampah buah, ya bisa juga. Kalau seandainya sampahnya itu sampah buah atau medianya itu buah, setelah buahnya ditaburkan, ditaruh, terus medianya, terus maggotnya ditaruh, teman-teman menaburkan di sekelilingnya itu ada dedak. Nah, biar apa? Biar maggotnya tidak kabur. Tapi kalau seandainya ini sisa limbah makanan ini, insya Allah mereka tidak akan kabur lagi ya. Mereka sangat senang sekali dengan sisa limbah makanan seperti ini. Oke, langsung aja teman-teman, saya akan pindahkan. Langsung aja teman-teman ya, kita taburkan seperti ini. Ini di dalam limbah sisa makanan ini banyak sekali bercampuran ya, ada tisu,
terus ada plastik. Ini kita masukkan aja teman-teman semuanya biar nanti diurai sama si maggot. Kalau seandainya teman-teman memang mainnya itu media kering seperti saya ini, ya nggak terlalu becek-becek amat atau media banjir, ya teman-teman harus konsisten ya. Misalnya dari pembesaran itu medianya seperti ini atau media kering seperti saya ini, ya harus terus pakai media kering. Tapi kalau seandainya teman-teman memang menggunakan media basah dari awal ya, atau media yang berenang-berenang itu, nah teman-teman harus konsisten pakai media basah. Kenapa? Kalau seandainya teman-teman dari media kering ke media basah, itu biasanya maggot itu pada kabur teman-teman ya. Jadi kalau memang menggunakan media basah, ya harus pakai media basah gitu. Kalau saya sendiri udah pernah ya menggunakan media basah, pertemuannya memang bagus. Tapi saya lebih nyaman ketika panen itu menggunakan media kering seperti ini. Oke. Nah, setelah kita rasa sudah cukup untuk beberapa hari ini, ya, ini palingan sekitar 3-4 hari udah habis nih. Nanti kita akan tambahkan lagi teman-teman, seperti itu. Kita tuangkan dulu maggotnya. Oh, ini kita ratakan dulu ya teman-teman, biar merata. Jadi maggotnya semuanya dapat, nanti kita ratakan. Sudah itu tinggal kita tuangkan aja, taburkan seperti ini. Nah, ini insya Allah maggotnya tidak ada yang kabur ya. Terus tadi kan saya bilang medianya itu media untuk penetasannya ya, ini harus kering. Kenapa? Agar memudahkan kita dalam penebaran baby maggot seperti ini. Kalau seandainya medianya masih basah, itu baby maggot pada lengket-lengket di nampan. Jadi lebih baik kita tunggu sampai kering. Setelah sudah kering, baru kita baru kita tebarkan ya ke media biopon pembesaran. Udah kita tebarkan, nanti sisanya lagi kita akan tebarkan di biopon satunya lagi teman-teman. Ini teman-teman tinggal lihat aja, kalau seandainya dalam waktu beberapa jam itu baby maggotnya masih ada yang kabur-kabur di sekelilingnya, ya langsung diantisipasi ya menggunakan dedat di sekelilingnya. Tapi sepengalaman saya ketika saya menggunakan media limbah sampah organik atau limbah sampah rumah tangga seperti ini belum ada kejadian maggot atau baby maggot itu yang kabur di awal-awal, karena memang mereka suka ya. Nah, ini aja ada telur nih, saya dapat telur ya, main lah ruangan aja. Jadi kalau kita mau usaha maggot ini ya nggak boleh jijik ya, karena kita memang selalu akan bergelut dengan sampah. Oke, untuk sisanya sendiri, karena saya lihat tadi baby maggotnya lumayan banyak, kita akan tumpah ke biopon yang di atasnya. Oke, kita akan tumpah di biopon sini teman-teman ya. Kebetulan juga lagi kosong, kita akan tumpahkan di sini. Sama prosesnya, yaitu kita tempatkan dulu medianya. Ini udah habis, sudah saya panen. Kita akan tuangkan dulu medianya secukupnya aja ya. Ini akan bertahan sekitar 2-3 harian. Jadi pemberian pakannya itu nggak usah setiap hari ya.
Nah, terus kenapa, nanti ada pertanyaan, kenapa saya tidak menuangkan langsung semuanya aja makanan gitu. Begini teman-teman, ini kan limbah sampah makanan itu kan bau dia kalau seandainya sudah masuk hari kedua ketiga. Nah, itu akan mengundang lalat rumahan. Makanya kita hanya ketika kita menebarkan banyak gitu, lalat rumahan akan datang, mereka akan bertelur sini. Otomatis pakan-pakan itu akan dimakan oleh belatung yang dari lalat hijau itu. Nah, kita otomatis rugi dong. Nah, makanya mending kita kasihkan sedikit-sedikit aja, yang penting habis. Sedikit-sedikit aja teman-teman ya. Yang penting ini mereka si magotnya itu nggak tahu. Oke, udah seperti ini. Tinggal kita tuangkan saja sisa baby maggot ya. Jadi karena saya lihat masih kebanyakan sekali, takutnya nanti kalau terlalu banyak pertumbuhannya itu nggak merata teman-teman. Nah, ini hasilnya ya, nggak ada baby maggot yang menempel di nampan. Nah, ini yang saya maksud, bagaimana atau step-step pemindahan baby maggot ke biopon pembesaran teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar channel ini terus berkembang. Terima kasih banyak, see you next time and cheerio.